Latar belakang interaksi ekonomi antara Brazil dan Indonesia meliputi beberapa faktor penting. Berikut ini adalah beberapa latar belakang yang perlu diketahui. 1. Urutan ekonomi. Brazil dan Indonesia adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di wilayah masing-masing, yaitu di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Keduanya memiliki populasi yang besar dan luasnya pasar domestik yang menawarkan peluang investasi dengan perpandangan yang signifikan. Hal ini menciptakan potensi kerjasama ekonomi yang kuat antara kedua negara. 2. Sumber daya alam. Baik Brazil maupun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Brazil memiliki cadangan alam yang meliputi minyak bumi, gas alam, biji besi, kayu, dan produk peralatan lainnya seperti produk pertanian seperti kedelai dan gandum. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, biji nikel, kakao, kopi, dan kelapa sawit. Kehadiran sumber daya alam yang melimpah ini menciptakan peluang kerjasama di sektor pertambangan, pertanian, dan industri berbasis sumber daya alam. Ketiga, komplementaris ekonomi. Brazil dan Indonesia memiliki profil ekonomi yang saling melengkapi. Brazil adalah salah satu produsen terbesar di dunia yang produk pertaniannya seperti daging, biji-bijian, dan gula. Sementara itu, Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dunia untuk produksi seperti minyak kelapa sawit, karet, biji kakao, dan kopi. Dengan adanya komplementaris ini, kedua negara dapat melakukan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. 4. Hubungan perdagangan dan investasi Brazil dan Indonesia telah menjalani hubungan perdagangan yang kuat selama bertahun-tahun. Kedua negara adalah mitra daging penting bagi satu sama lain. Produk ekspor utama Brazil ke Indonesia termasuk kedelai, daging, mesin, dan pesawat terbang. Di sisi lain, produk ekspor utama Indonesia ke Brazil termasuk minyak kelapa sawit, kayu, karet, dan barang-barang tekstil. Selain perdagangan, investasi antara Brazil dan Indonesia juga meningkatkan dalam beberapa tahun terakhir. 5. Kerjasama di forum internasional. Brazil dan Indonesia adalah anggota organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia yang disingkat WOT, G20, dan ASEAN. Kedua negara sering bekerja sama di forum-forum ini untuk memajukan agenda ekonomi bersama dan mengatasi isu-isu global. Dengan latar belakang ini, interaksi ekonomi antara Brazil dan Indonesia tentu berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Kedua negara memiliki peluang untuk meningkatkan hubungan dagang, kerjasama investasi, dan kolaborasi di sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi. Interaksi ekonomi antara Brazil dan Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade. Secara khusus hubungan ekonomi antara kedua negara ini menjadi semakin signifikan pada tahun 1990-an ketika Brazil dan Indonesia menghadapi kebijakan liberalisasi ekonomi yang lebih terbuka dan berfokus pada pasar global. Pada awal tahun
1990-an, kedua negara menghadapi serangkaian perubahan kebijaksanaan ekonomi yang diarahkan untuk mengurangi potensi dan meningkatkan akses pasar. Brazil meluncur program neoliberal pada awal 1990-an yang mengarah pada desain kebijaksanaan, liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Di sisi lain, Indonesia meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi pada pertengahan dan akhir 1990-an dengan tujuan yang serupa. Interaksi ekonomi Indonesia antara Brazil dapat terjadi karena beberapa faktor penting. Globalisasi. Globalisasi. Di era globalisasi ini, perdagangan dan investasi antar negara menjadi mudah dan terjadi secara luas. Negara-negara saling terhubung melalui jaringan perdagangan internasional dan peluang investasi yang tersedia. Brazil dan Indonesia sebagai dua negara yang memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi yang kuat dapat saling terhubung dan berinteraksi dalam konteks globalisasi ini. 2. Potensi pasar yang besar. Brazil dan Indonesia memiliki populasi yang besar, masing-masing merupakan negara terbesar di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Luas pasar domestik kedua negara menciptakan peluang yang signifikan untuk perdagangan dan investasi. Keberadaan pasar yang besar ini menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi dari kedua negara untuk saling berinteraksi dan memanfaatkan potensi bisnis yang ada. 3. Kekayaan sumber daya alam. Keduanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, biji besi, kayu, kakao, dan lain sebagainya. Keberadaan sumber daya alam ini menciptakan peluang untuk kerjasama dalam sektor perdagangan, pertanian, dan industri yang berbasis sumber daya alam. Saling mengimpor dan mengekspor berbagai produk sumber daya alam menciptakan interaksi ekonomi yang saling menguntungkan. 4. Komponen ekonomi. Brazil dan Indonesia memiliki profil ekonomi yang saling melengkapi. Brazil adalah salah satu produsen terbesar dunia untuk produk-produk pertanian seperti daging, kedelai, dan gula. Di sisi lain, Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dunia untuk produksi seperti minyak kelapa sawit, karet, dan produk-produk hutan. Keberadaan komponen ekonomi ini menciptakan peluang untuk melakukan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. 5. Kesepakatan dan kerangka kerja. Kedua negara telah menjalin kesepakatan perdagangan bilateral dan terlibat dalam organisasi internasional seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, ASEAN, dan Mercosur. Keanggotaan dalam organisasi ini memberikan kerangka kerja dan memaksimalkan kerjasama yang memfasilitasi interaksi ekonomi antara Brazil dan Indonesia. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, interaksi ekonomi antara Brazil dan Indonesia dapat terjadi dan berkembang dengan baik. Kesamaan faktor-faktor tersebut antara Brazil dan Indonesia menciptakan peluang bagi kedua negara untuk saling bekerja sama dan saling menguntungkan dalam aspek ekonomi. Dampak positif yang pertama, peningkatan perdagangan. Interaksi ini memberikan peluang untuk meningkatkan perdagangan,
Hal ini dapat menguntungkan kedua negara dengan meningkatnya volume perdagangan dan peningkatan akses pasar. Peningkatan perdagangan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, penyeimbangan persediaan. Brasil adalah salah satu produsen utama komoditas pertanian, seperti kedelai dan daging. Sedangkan Indonesia adalah produsen terbesar dunia untuk minyak kelapa sawit, karet, dan kakao. Interaksi ini dapat mengimbangi persediaan. Yang ketiga, kolaborasi teknologi dan pengetahuan. Kedua negara dapat saling berbagi pengalaman dan keahlian dalam sektor industri seperti pertanian. Kolaborasi ini dapat mempercepat inovasi dan peningkatan efisiensi dalam sektor ini. Yang keempat, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi Brasil di Indonesia seperti di sektor perkebunan kelapa sawit dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, investasi Indonesia di Brasil seperti di sektor energi dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif yang pertama, kompetisi dalam pasar global. Interaksi ini dapat menciptakan persaingan dalam beberapa sektor. Kedua negara dapat bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang sama untuk produk-produk tertentu. Persaingan ini dapat menghasilkan penurunan harga produk dan mengurangi keuntungan. Yang kedua, ketergantungan kepada sumber daya alam. Keduanya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meningkatnya interaksi ekonomi dapat memperkuat ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan. Hal ini dapat menimbulkan masalah lingkungan. Yang ketiga, resiko fluktuasi harga komoditas. Interaksi ini melibatkan perdagangan produk pertanian dan komoditas. Mereka dapat terkena resiko fluktuasi harga di pasar global untuk produk-produk ini. Perubahan harga dapat mempengaruhi pendapatan petani dan produsen dan dapat menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan. Keempat, ketimpang ekonomi regional. Interaksi yang lebih intensif di kawasan tertentu dapat menciptakan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perlunya memperhatikan distribusi manfaat dari interaksi ekonomi ini agar lebih merata dan inklusif.
Perkenalkan, nama saya Farel. Kami dari kelompok 4 di mata pelajaran IPS dengan materi interaksi ekonomi dan politik politik negara Brazil dengan Indonesia. Saya mewakili kelompok 4 yang akan menyampaikan materi dampak negatif dan positif politik di negara Brazil. Dampak negatif interaksi tersebut, ketegangan politik seperti antara banyak negara politik dan geopolitik mempengaruhi hubungan Brazil dan Indonesia. Ketegangan politik di tingkat global bisa memperlambat hubungan bilateral. Selanjutnya, persaingan ekonomi. Interaksi ekonomi antar dua negara dapat menyebabkan persaingan yang ketat, terutama jika mereka mempunyai produk sumber daya alam yang sama. Perbedaan kebijakan. Brazil dan Indonesia memiliki perbedaan dalam berbagai kebijakan, termasuk isu-isu lingkungan, hutan, iklim, hujan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, dampak positif interaksi tersebut. Pertukaran budaya dan pendidikan antar kedua negara telah memperkaya pengalaman masyarakat di kedua negara. Selanjutnya itu sains dan teknologi. Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi memungkinkan pertukaran pengetahuan, inovasi yang dapat bermanfaat dalam berbagai sektor, termasuk penelitian medis dan hijau dan lainnya. Diplomasi. Brazil dan Indonesia sering berkolaborasi dalam forum internasional seperti PBB, G20 untuk mempromosikan isu-isu global, termasuk perdamaian, keamanan, dan keberlanjutan. Hubungan politik positif antara Brazil dan Indonesia telah menciptakan peluang dan manfaat bagi kedua negara, serta menyumbang pada stabilitas dan kerjasama internasional. Sekian materi tentang interaksi ekonomi dan politik negara Brazil. Jika ada pertanyaan,
berikan pertanyaanmu di kolom komentar. Terima kasih.